karena letaknya secara strategis sangat menguntungkan. Jadi benteng utama milik Kerajaan Goa itu di benteng sana. Nah, tapi sekarang pemerintah membangun rumah adat. Jadi sekarang boleh kita bilang benteng Sumbu Opu itu adalah miniatur dari selatan, karena hampir semua rumah adat ada di sana. Nah, setelah itu Belanda tepatnya tanggal 21 November 1667 menempati benteng ini, lalu merubah bangunannya seperti apa yang sekarang kita lihat. Nah, Belanda membangun 14 gedung, lalu dirubah fungsinya menjadi 3 bahagian penting. Pertama sebagai pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kedua pusat pertahanan Belanda, ketiga pusat perdagangan rempah-rempah. Lalu Belanda juga membangun beberapa buah penjara. Nah, ini dia salah satunya penjara bagi ini bangsa Kerajaan Goa. Lalu ada bekas penjara Pangeran Diponegoro di sana. Kemudian ada penjara bawah tanah yang sekarang kita akan lihat. Lalu setelah itu Belanda juga membangun bastion. Apa itu bastion? Adalah bahasa Perancis, artinya benteng kecil untuk menerima tamu-tamu yang tertuliskan namanya. Di sini ada 5 bastion. Di sana yang pertama kita lihat Bastion Mone, Bastion Buton, Bastion Bacan, Bastion Amboina, dan Bastion Mandarsa. Lalu akibat dari pembangunan bastion ini sehingga dari atas itu penampakannya seperti penyu atau kura-kura yang sedang merangkai ke laut. Itu menandakan bahwa Kerajaan Goa adalah kerajaan maritim. Nah, inilah dia Pak, bangunan pertama yang dibangun oleh Belanda. Ini ya, pada tahun 1686. Disinilah tempat kediaman Cornelis Jansen Stillman. Ya, bagian belakangnya rumah sakit Belanda. Kemudian yang gedung di tengah itu adalah gereja. Dulunya Pak ya, pada masa Belanda. Tapi sekarang tidak berfungsi lagi sebagai gereja, dia berfungsi sebagai tempat seminar atau meeting lantai 2-nya, sedangkan lantai 1-nya museum ini. Nah, setelah Belanda, akhirnya datanglah Jepang pada era Perang Dunia Kedua tahun 1952. Lalu akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Lalu Jepang mengambil alih benteng ini, tapi tidak digunakan lagi sebagai benteng pertahanan karena telah terjadi banyak perubahan. Apalagi pada saat itu sudah ada pesawat pembom. Jadi gampang saja benteng ini dibangun dari atas. Lalu Jepang merubah fungsinya menjadi pusat penelitian ilmiah dalam 2 bidang, yaitu bahasa dan pertanian. Lalu Jepang juga bangun 1 buah gedung, jadi totalnya ada 15 gedung. Mari Pak, sebentar kita bisa melihat perbedaan antara arsitektur bangunan-bangunan Eropa yang diwakili oleh Belanda dan satu-satunya gedung Asia yang diwakili oleh Jepang. Nah, setelah itu tahun 1970 benteng ini dikosongkan, lalu pada tahun 1974 resmi dibuka sebagai pusat publikasi sejarah, bahkan juga sempat menjadi kantor arsip nasional. Lalu pada akhirnya berubah menjadi kantor BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya, yang kemudian menjelma menjadi BPK, bukan pada Pemerintah Keuangan, tapi Balai Pelestarian Kebudayaan, dibawa langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kesimpulannya yang kelola benteng ini adalah pusat kementerian. Mari, ini lagi. Nah, sekarang kita akan lihat keunikan dari benteng Kedap. Apa itu? Melukis hanya 2 menit bisa beliau jadi. Bahkan yang begini, kalau begini menjadi 10 menit. Iya. Itu sudah bisa. Ayo deh. Nah, kalau ini adalah grup E. Gedung F, kemudian bagi kenapa ada penurunan huruf-huruf seperti dulu? Karena itu sudah terisi secara budaya yang saya lindungi. Berubah.
bisnis atau berdagang. Nah, ini dia galeri lukisan tanah liat, Pak. Mari sambil mak, sambil. Ya, ini dia